Ada kisah dari masa lalu Inggris, yang mungkin terdengar seperti legenda atau kisah fiksi karangan J.R.R. Tolkien. Tapi banyak orang mempercayai kisah ini benar-benar ada dan nyata, bahkan terekam dalam beberapa buku sejarah Inggris. Karenanya sebagian orang menganggap kisah ini sebagai bagian kesaksian sejarah. Bahkan hingga saat ini masih banyak kalangan, dari ilmuwan, peneliti, sampai kriptozoologis, yang terus berusaha mempelajari kisah ini. Kisah misterius ini terjadi pada abad ke-12, pada masa pemerintahan King Stephen antara tahun 1135 sampai 1154 Masehi, dan terjadi di sebuah desa kecil di Suffolk bernama Woolpit. Nama Woolpit berasal dari wolf pit yang berarti lubang, atau parit besar yang digunakan untuk menjebak serigala. Inilah kisah selengkapnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Di Woolpit, sebagaimana di desa-desa lain pada masa itu, kadang muncul serigala berkeliaran dan memangsa ternak penduduk. Karenanya, mereka pun membuat lubang jebakan untuk serigala atau wolf pit, dan dari situlah asal-usul nama desa Woolpit. Biasanya, serigala yang terjebak tidak akan bisa keluar dari lubang, dan biasanya pula para penduduk akan membunuhnya. Suatu pagi, penduduk Woolpit memeriksa lubang-lubang jebakan, siapa tahu ada serigala yang terjebak di dalamnya. Di salah satu lubang, mereka terkejut karena yang ada di lubang bukan serigala, melainkan dua anak yang sedang merangkak berupaya keluar dari lubang serigala. Dua anak itu laki-laki dan perempuan. Pakaian mereka terlihat aneh. Tetapi yang membuat penduduk heran campur bingung, tubuh dua anak itu berwarna hijau. Para penduduk desa pun menolong dua anak itu keluar dari lubang, dan menanyai asal-usul mereka. Tapi dua anak itu berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami penduduk desa. Karena tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, para penduduk kemudian membawa kedua anak yang terlihat sedih dan menangis itu ke rumah Sir Richard de Calne, seorang tuan tanah lokal. Di rumah itu lalu mereka tinggal dan diperlakukan dengan baik oleh Sir Richard dan para pelayannya. Sejak itu, dua anak bertubuh hijau tadi tinggal di rumah Sir Richard, tapi si anak laki-laki, yang usianya lebih muda, kemudian jatuh sakit dan meninggal sekitar setahun kemudian. Sementara si anak perempuan tetap bertahan hidup. Kini si anak perempuan hidup sendiri di rumah Sir Richard, tanpa si anak laki-laki. Seiring waktu, bersama perkembangan usia, warna hijau pada tubuh anak perempuan itu perlahan menghilang dan berubah seperti umumnya orang lain di sana. Ia diberi nama Agnes. Selama tinggal di rumah Sir Richard, Agnes belajar bahasa Inggris. Ketika sudah lancar berkomunikasi, ia mulai menceritakan bagaimana ia dan adik laki-lakinya bisa sampai ke Woolpit. Ia mengatakan bahwa mereka berasal dari sebuah tempat bernama Saint Martin yang hanya memiliki sedikit cahaya matahari, dan para penduduknya semua berkulit hijau. Sebuah sungai besar memisahkan desa mereka dengan desa lain yang selalu terang benderang. Suatu hari, ketika mereka berdua sedang membantu ayah mereka menjaga ternak, Agnes dan adiknya mendengar suara lonceng di dalam gua. Mereka penasaran, dan mengikuti suara lonceng itu ke dalam gua, sampai menemukan lubang di permukaan tanah atau parit yang sampai ke Woolpit. Saat itulah kedua anak itu terlihat oleh para penduduk desa yang ada di ladang. Kisah kemunculan anak-anak hijau ini pertama kali diceritakan oleh William of Newbridge dan Ralph of Coggeshall. William of Newbridge, seorang sejarawan Inggris, menceritakan kisah ini dalam karyanya, Historia Rerum Anglicarum atau History of English Affairs, yang merekam sejarah Inggris dari tahun 1066 hingga 1198. Sementara Ralph of Coggeshall, penulis abad ke-13, menceritakan kisah ini dalam karyanya, Chronicon Anglicanum atau English Chronicle, yang menceritakan sejarah Inggris antara tahun 1187 hingga 1224. Ia juga mengaku sering mendengar kisah anak-anak hijau ini dari Sir Richard de Calne, tuan tanah yang memelihara anak-anak hijau tersebut. Selain kedua sumber utama itu, kisah misterius ini juga bisa ditemukan sebagai referensi dalam buku-buku abad pertengahan lainnya,
seperti The Anatomy of Melancholy yang ditulis Robert Barton pada tahun 1621, dan The Fairy Mythology yang ditulis oleh Thomas Keighley pada tahun 1828. Kisah tentang kemunculan anak-anak hijau juga beredar dengan beberapa versi yang sedikit berbeda. Ada yang mengatakan kalau anak-anak hijau itu ditemukan pada masa pemerintahan King Henry II, bukan King Stephen. Bagi sebagian orang, kisah kemunculan dua anak hijau itu hanya sebuah mitos. Dr. Catherine Briggs, ahli cerita rakyat Inggris, menulis dalam A Dictionary of Fairies yang terbit tahun 1976, bahwa kisah ini mengandung banyak unsur legenda serta mitos, seperti warna hijau, tanah yang selalu gelap, dan dunia bawah tanah. Ia menganggap cerita ini penuh aspek mitologi dan dongeng. Meski begitu, bagi sebagian orang lain, kisah itu dianggap benar-benar terjadi. Karenanya mereka pun mengajukan beberapa teori atas kemungkinan yang bisa saja terjadi. Teori yang paling ekstrim mengatakan, kedua anak itu datang dari dunia lain di bumi, yang dengan suatu cara menemukan pintu dimensi lain yang telah membawa mereka ke Woolpit. Teori lain, yang mungkin tak kalah ekstrim, mengatakan bahwa mereka anak-anak alien yang secara tak sengaja mendarat di bumi. Salah satu pendukung teori alien ini adalah astronom Skotlandia, bernama Duncan Lunan. Pada konferensi yang diselenggarakan oleh majalah Fortean Times, ia mengatakan bahwa kedua anak itu adalah alien yang dikirim ke bumi dari planet lain. Teori ini mungkin terdengar seperti kisah-kisah Superman. Namun, para penduduk lokal di Suffolk punya teori sendiri. Mereka percaya bahwa legenda ini berasal dari kisah nyata yang terjadi di Wayland Wood. Menurut legenda, ada seorang pria yang menjadi wali dua anak kecil, seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Pria tersebut adalah paman kedua anak itu. Untuk menguasai harta warisan kedua anak itu, sang paman meracuni kedua anak tersebut dengan arsenik, dan membuangnya ke hutan. Kedua anak itu tidak mati. Namun karena efek arsenik, kulit mereka berubah jadi hijau, hingga mereka berhasil sampai ke Woolpit. Teori ini cukup rasional, meski tidak diketahui apakah arsenik memang bisa mengubah warna kulit jadi hijau. Teori lain mengenai anak-anak hijau itu diajukan pada 1998 oleh Paul Harris. Menurutnya, sebelum masa pemerintahan Henry II, Inggris Timur dimasuki para pedagang Flemish atau Belgia Belanda. Ketika Henry II menjadi raja, para pedagang itu mengalami banyak penganiayaan, dan pada Perang Saint Edmund tahun 1173 banyak di antara mereka yang dibantai. Harris mengatakan bahwa kedua anak itu kemungkinan keturunan para pedagang yang berasal dari desa dekat Farnham St. Martin, yang berada hanya beberapa mil dari Woolpit dan dipisahkan oleh Sungai Lark. Kedua anak itu mungkin berhasil melarikan diri dari pembantaian dan menuju hutan Thetford. Hutan itu hanya sedikit menerima cahaya matahari, sehingga membuat mereka mengira berada di daratan yang gelap. Jika kedua anak itu melarikan diri dalam waktu cukup lama, mereka akan mengalami penyakit kekurangan gizi yang disebut chlorosis atau green sickness yang membuat kulit jadi hijau. Harris juga percaya kalau suara lonceng yang didengar anak-anak itu adalah suara lonceng gereja di dekat Saint Edmund, yang kemudian menyebabkan mereka sampai ke Woolpit. Ketika mereka sampai ke Woolpit, mereka mengalami disorientasi karena lama tidak melihat cahaya. Pakaian mereka yang berasal dari pedagang Flemish dan bahasa yang berdialek Flemish tentu saja akan membuat penduduk desa keheranan. Teori Harris terdengar masuk akal dan bisa menjelaskan banyak teka-teki yang meliputi kisah ini. Karena itu, teori ini dianggap sebagai teori terbaik mengenai anak-anak hijau yang muncul di Woolpit. Namun soal benar tidaknya teori ini, tentu saja tidak ada yang bisa memastikan. Jadi, apakah anak-anak hijau tersebut benar-benar ada? Mungkin kita tidak akan pernah tahu. Jika teori Harris memang benar, memang agak mengherankan. Mengapa kedua anak itu tidak berkata saja, "Orang tua kami dibantai, kami melarikan diri dan tersesat di hutan"? Mengapa harus ada cerita mengenai daratan gelap, penduduk Saint Martin yang semuanya berkulit hijau, masuk ke gua misterius, dan sampai ke Woolpit?
Sepertinya kisah ini akan tetap menjadi salah satu dari sekian banyak kisah yang tidak terpecahkan. Lalu bagaimana nasib Agnes, anak perempuan yang tinggal di rumah Sir Richard? Agnes menikah dengan seorang bangsawan dari Norfolk, dan menggunakan nama Agnes Barre. Karena nama itu pula, banyak yang percaya bahwa pemegang gelar Earl Ferrers atau gelar bangsawan Inggris yang sekarang adalah keturunan langsung dari Agnes, salah satu leluhur dari Earl Ferrers bernama Sir John Barre. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.